المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وإنك لعلى خلق عظيم. Sama-sama. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, hari ini Ahad tanggal 22 tanggal 22 Rabiul Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 November 2020. Alhamdulillah, kepada kita masya Allah titipkan nikmat kesehatan, keselamatan, keafiatan, kekompakan dan kebersamaan, sehingga dengan modal itu kita bisa sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan tausiah pada pagi hari ini. Ingat, sebelum kita mulai, nikmat kesehatan itu Allah titipkan, tidak Allah berikan. Bedakah dititip dengan diberikan? Kalau diberikan mungkin lebih lama sehatnya, tapi kalau dititipkan oleh Allah nikmat kesehatan itu, pagi ini bisa sehat, nanti sore, nanti tengah hari udah sakit. Namanya dititipkan. Siang sehat, malam bisa sakit, atau sebaliknya. Itulah makna dititipkan kepada kita nikmat kesehatan itu. Jagalah kesehatan itu, karena nikmat kesehatan nikmat yang paling tinggi di samping nikmat iman dan nikmat Islam. Yang paling tinggi tentunya nikmat iman, di bawahnya nikmat Islam, di bawahnya kesehatan. Sejalan, karena banyak ibadah yang tak bisa kita kerjakan karena tidak sehat. Betul itu. Banyak ibadah yang tak bisa kita kerjakan kalau tidak sehat. Rupanya sehat juga perlu. Maka Nabi mengajarkan doa agar kita sehat. Seiring salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita, melepaskan kita, membimbing, menuntun kita dari alam jahiliyah ke alam Islam yang rahmatan lil alamin ini. Oleh karenanya mari kita ucapkan sholawat, paling tidak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pagi hari ini, subuh ini, masih kita cerita tentang mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi fokus ke judul kita di pagi ini, karena masih tanggal 22 Rabiul Awal. Berarti umur beliau 10 hari ini.
Beliau lahir 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Berarti hari ini tanggal 22. Berarti hari ini kalau macam dulu di zaman Rasul kelahiran beliau, berarti beliau berumur 10 hari baru. Kita kenang beliau. Ini pagi hari ini kita mengenang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud tausiah pagi ini bisa mendongkrak kita cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa rupanya kalau cinta dengan Nabi Muhammad? Apa rupanya garansi Nabi Muhammad kalau cinta dengannya? Kok perlu amat? Umpama ada hadis beliau, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Orang yang cinta kepadaku bersamaku dia dalam surga. Itu garansi itu, Pak. Ya kan? Man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Orang yang cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad, bersamaku dalam surga. Subhanallah. Ada lagi hadis Nabi, al-mar'u man ahab, seseorang itu bersama siapa dia cinta. Cinta dengan Rasul. Bersama Rasul dia dalam surga. Rasul itu surganya surga Firdaus, surga yang VIP, surga yang luar biasa. Di sana kita bersama Rasul. Ingin enggak ibu, bapak-bapak, salaman dengan Rasul? Ingin? Nah, 5 orang yang ingin Ustaz dengar ini. Enggak, sedikit kali yang ingin. Tak semangat. Ingin enggak bapak-bapak salaman dengan Rasul? Ingin. Ingin enggak bapak berangkulan dengan Rasul? Luar biasa. Nabi itu luar biasa. Nabi Muhammad itu luar biasa. Karena keluar biasaannya itulah maka orang hina-hinakan dia. Di Perancis orang hinakan karena mulianya itu. Itu kita kutuk. Kalau enggak kita kutuk, bisa saja kita berdosa mungkin. Nanti Rasul tanyakan di sana, ketika saya dihina, apa kalian yang kalian buat? Itu karena tingginya. Analoginya begini, ada buah mangga tinggi, itu pasti kita lempar. Kenapa dilempar? Karena ketinggian tinggi dia. Buah mangga di depan rumah kita tinggi, kita lempar pakai batu atau kita jolok. Kenapa dijolok? Karena ketinggiannya itu bakal sekepala dia. Setingginya buah itu sekepala kita, nggak mungkin kita jolok, kita ambil aja. Tak mungkin kita lempar. Nabi Muhammad karena ketinggiannya luar biasa. Tapi pagi ini tidak sampai banyak kita sampaikan. Lebih 15 keutamaan Nabi Muhammad itu luar biasa. 15. Nanti kapan-kapan lah kita sampaikan ini. Jadi di bulan ini yang paling tercantik, yang paling terbaik, memperbanyak sholawat Nabi. Kenapa? Bulan kelahiran beliau. Bahkan bukan bulan ini saja, ini bulan ini akan menularkan bulan yang akan datang. Bulan Rabiul Akhir, bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus. Tapi ini start memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat ini terbagi 2. Ada sholawat formal, ada sholawat operasional. Nanti kita jelaskan ini. Yang bawa catatan beruntung. Ada sholawat formal, ada sholawat operasional.
Manalah selawat formal itu? Itulah selawat yang kita baca itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau pakai Sayyidina silakan, mau tidak ada masalah. Orang yang pakai Sayyidina tidak menambah nilai, tidak menambah poin. Orang yang tidak pakai Sayyidina tidak menambah poin. Yang pokok selawat. Jangan pula kita berantem, ibu-ibu berantem di kedai sayur pagi hanya gara-gara Sayyidina dan tak Sayyidina. Enggak perlu itu. Rupanya ibu itu pun enggak selawatnya dia. Betongkarnya yang banyak, bukan itu yang disuruh. Mau pakai Sayyidina silakan. Enggak pakai Sayyidina silakan. Itu tidak pokok. Yang pokok selawat nabinya itu. Kata Rasulullah, orang yang selawat kepadaku satu kali, kata Nabi, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Subhanallah. Orang yang berselawat kepadaku 10 kali, Allah berselawat kepada kita 100 kali. Orang yang selawat kepada Nabi Muhammad 100 kali, Allah berselawat kepada yang berselawat itu 1000 kali. 1000 kali, 100.000 kali. Makin ditambah, kalikan 10 saja. Subhanallah. Yang pokok basahkan lidah berselawat kepada beliau. Basahkan bibir. Basahkan bibir dan lidah berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Basahkan lidah. Di mana saja. Sambil duduk-duduk, sambil nengok TV, sambil berbaring. Macam ibu, macam bunda-bunda kita sambil meracik bawang, cabai, selawat, sambil naik kendaraan. Ada satu istimewa. Ini perlu bapak-bapak catat. Kalau selawat Nabi, hati tidak ada hadir kepada Allah, melamun tetap bernilai. Hebat selawat Nabi ini. Melamunnya yang selawat itu tetap 1:10. Kalau berzikir, kalau hati tidak hadir, ada 2 pendapat. Ada yang bilang makruh, dibenci Allah. Ada yang bilang, yang sampai lagi bilangkan haram. Umpamanya dia la ilaha illallah, entah kemana-mana hatinya. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Kenapa haram? Ada alasannya. Lidahnya menyebut nama Allah, hatinya berpaling dari Allah. Kalau selawat Nabi melamun, tetap bernilai. Tidak ada, ucapkan saja, tetap punya nilai. Hebat selawat Nabi itu. Jadi basahkan lidah dan bibir, banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa bun? Bilang insya Allah, jangan bilang bisa. Kalau bilang bisa, takabur kita. Allah tinggalkan kita. Allah nggak ingatkan kita dengan selawat itu. Kenapa? Bisanya pula kita. Kalau ditanya, bisa bunda, bisa pak? Insya itu jawaban orang yang beriman. Bisa. Itu dia. Banyakkan berzikir, banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama pada hari Jumat. Wah. Tentang selawat ini, jangankan kita, Allah pun berselawat kepada Nabi Muhammad. Hebat enggak itu? Malaikat selawat dengan Nabi Muhammad. Gimana kita jumpa ini? Surah Al-Ahzab ayat 56. Itu kalau Bapak hitung itu, surah Al-Ahzab 56 itu. Hurufnya juga 56 itu, Pak.
Begitu hebatnya Al-Quran itu. Coba hitung nanti. 56 huruf juga itu. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jumpa lagi ke teman Iwat tadi. Tak boleh pula wa sallimu taslima. Enggak boleh. Wa sallimu taslima. Ini sering dibaca ini oleh orang yang mau azan. Tapi sekarang ini karena bahasa-bahasa Sumbang itu, apa pula baca-baca itu mau azan. Jadi udah banyak enggak baca. Padahal itu mengingatkan si pendengar agar sholawat. Paten enggak itu? Begitu muazinnya wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia duluan. Si pendengar pun ibu di rumah wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dia. Begitu penghormatan kita dengan Rasul itu. Baru muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah diucapkannya wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu paling tidak itu. Cuma sekarang di sini Ustaz nggak tahu. Tadi udah mulai banyak orang yang tak ya begitu dalam langsung aja berdiri dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih indah lah, lebih baik. Innallaha wa mala ada muqaddimah. Muazan. Itu bid'ah. Nanti banyak kali yang bid'ah jadinya. Mengingatkan umat. Siapa aja yang mendengar suara toa di atas sana. Begitu wasallimu taslima. Semua dia mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Aturan lupa dia selawat. Persoalan itu dia ingat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bayangkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selawat kepada Nabi. Bukankah itu luar biasa? Sungguh luar biasa Nabi Muhammad itu. Sesungguhnya ini huruf taukid ini sesungguhnya, bahkan tidak nun taukid khafifah sakilah inna sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Allah pencipta alam ini, pengatur alam ini, selawat kepada hambanya yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah beliau luar biasa? Yang tidak pantas dihinakan siapapun. Hebat Nabi Muhammad itu. Baru sesudah yang dua itu Allah anjurkan ke kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang yang beriman, kata Allah, selawat kamu kepada nabimu. Itu perintah, sallu fi'il amar. Kalau tadi yang nomor
barisan yang pertama ini, alinea pertama ini, itu namanya khabariyah. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Itu huruf kalimatnya, ilmu balaghah namanya khabariyah. Tapi potongan yang kedua ini enggak lagi khabariyah, udah insya'iyah. Kenapa? Udah ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang menyatakan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, selawatlah kamu kepada nabimu. Itu makanya sangat tidak cantik dan tidak baik kalau tidak memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja, di mana saja, waktu apa saja. Yang mungkin jangan kalau di WC lah, mungkin iya kan. Enggak nyelama kali kita di WC itu. Kecuali juga bapak-bapak yang bawa rokok ke WC lama lah itu ya kan. Untuk apa bawa rokok ke WC? Nambah penyakit. Enggak bisa keluar saat kalau enggak pakai rokok. Usahakan jangan lagi pakai rokok. Tak keluar, enggak keluar kan apa rupanya? Ada yang begitu Pak. Tapi sini enggak ada ini kan. Enggak ada. Kalau yang hadir ini bapak-bapak yang baik-baiknya semua ini. Udah tempatnya pengap, tempatnya tidak cantik, merokok lagi. Bawa koran lagi dia. Tapi enggak ada. Udah mulai enggak diamalkan orang lagi itu. Udah punya budaya kita, enggak cocok itu. Oke. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya selawat formal. Maksud saya tadi banyakkan selawat. Tadi udah Ustaz tambah lagi, Allah saja dan malaikatnya selawat. Allah anjurkan kita selawat, apalagi. Yang kedua, namanya selawat operasional. Apa itu? Itulah menghidupkan, mengamalkan sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Itu operasional itu. Tapi kita tidak berani kita membuat, tapi biar bisa sebagai contoh, itu level 2 udah itu. Selawat operasional itu level 2 itu. Tak level 1 dia, udah naik di levelnya. Tapi kita nggak berani mengatakan ini lemah. Amalkanlah dua-dua itu. Di samping mengamalkan selawat formal, juga level 2 ini amalkan selawat operasional. Menghidupkan, mengamalkan sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah. Itulah selawat operasional. Maksud Ustadz, ibu jangan pilih-pilih, saya ambil aja lah yang itu, yang operasional. Jangan, Ustadz menganjurkan baik yang formal, operasional. Yuk. Apalah contoh selawat operasional itu? Contoh aja. Bagaimana Rasul itu tidur. Ini kan perkara yang tak buang energi ini. Tidak lagi diucapkan di lidah, di bibir, tapi sudah sampai tingkat aplikatif, aplikasi, mengamalkan bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau keluar rumah, bagaimana beliau ke WC, bagaimana beliau berkeluarga, bagaimana beliau berjiran tetangga. Masih banyak Pak. Bagaimana sifat-sifat beliau. Ini nggak bisa disampaikan begitu banyak. Carilah bukunya. Kan itu persoalannya. Carilah bukunya. Di antara bukunya itu, ya, apa namanya, yang dikarang oleh Husin Haikal. Agak tebal bukunya, 2 kali Al-Quran itu. Harganya pun enggak mahal kali. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Husin Haikal. Enak baca buku itu Pak. Bisa nanti kita checklist, ini udah saya amalkan, ini belum.
Di situ disebutkan sifat Rasul itu. Sebagai contoh aja tadi, contoh Anas bin Malik adalah anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah sampai ke tingkat selawat operasional. Anak angkat Nabi Muhammad sejak umur 10 tahun diantarkan maknya kepada Nabi Muhammad. Puluhan tahun bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umur Anas bin Malik ini 105 tahun. Berarti Rasulullah wafat umur 63 tahun. Berarti beliau lama lagi hidup sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya sahabat, kalau bahasa kitanya, Bang Anas, engkau tinggal di rumah Rasulullah puluhan tahun. Apa yang kau tahu dengan Rasulullah? Oh banyak, dia bilang. Banyak. Di antaranya apalah bang? Kata sahabat Nabi yang lain, yang tak dekat dengan Rasul. Selama saya di rumah Rasulullah, tidak pernah saya lihat dia marah sekalipun. Bukankah ini perlu dicontoh? Mengangguk-ngangguk sahabat itu, subhanallah. Selama saya di rumah Rasulullah puluhan tahun, tidak pernah saya nampak dia marah. Wah, hebat itu Pak. Tak pernah saya nampak dia marah di rumah itu, nggak pernah. Kalau ada yang mungkin kurang, agak berubah sedikit mukanya, kami sudah mengerti itu, tapi tak pernah dia marah. Rupanya dengan karakter itu lebih bagus. Apalagi marah-marah sampai menyebut-nyebut yang di kebun binatang, nggak cocok itu. Dia tidak mau marah. Ngangguk-ngangguk sahabat itu. Sampai keluarlah sunnah beliau, la taghdab farad dada miroron, jangan selalu marah, tak usah marah-marah. Farad dada miroron, dia ulangi berkali-kali itu, jangan kalian suka marah. Jangan kalian selalu marah, enggak usahlah marah-marah. Tekanlah marah itu. Begitu dia. Kalau kita pagi marah, tengah hari marah, sore marah, mau tidur marah, bangun tidur marah, sedang tidur pun marah-marah juga awak. Tapi nggak ada sini kan? Nggak ada. Ibu-ibu nggak ada kan bu? Mana dia? Mana ibu itu? Tak ada yang marah-marah sini. Apalagi udah mengaji nih. Rupanya pakar psikologi mencoba meneliti, pakar medis mencoba meneliti. Rupanya orang yang sering marah-marah mengundang penyakit itu. Betulnya itu. Tengok beliau itu. Nabi itu king of dokter beliau. Rajanya dokter. Tak ada imbangannya. Semua dokter merujuk ke sana. Rajanya dokter. Kenapa dia rajanya dokter? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surah An-Najm 2 dan 3. Apa yang Nabi cakapkan itu, apa yang dia buat itu bukan semau dia sendiri. Itu adalah wahyu Allah. Ada latar belakang, ada pengendali. Tidak maunya, tidak sesuka kepalanya saja, tidak sesuka hatinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dituturkan, dicakapkan, dia buat, karakteristik hidupnya, itu adalah wahyunya Allah subhanallah. Jadi rupanya dia mengatakan la taghdab farad dara miroron, jangan selalu marah kalian ya. Tak usah sering-sering marah.
Rupanya para pakar medis mencoba meneliti orang yang selalu marah mengundang penyakit-penyakit. Wah. Ada lagi yang marah pula, mencampak-campakkan piring terbang. Puar. Kenapa? Baru puas saya. Untuk apa itu diikuti? Minta tolong sama Allah, kalau karakter begitu, ya Allah, hilangkan karakter ini sama saya, ya Allah. Ingin kita, macam merokok tadi, di BC tadi, doa sama Allah, jangan lagi dikerjakan, minta tolong sama Allah. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Ini gitu juga, asalkan begaduh sikit, piring terbang, ditunggu tetangga di muka pintu, sambutnya ya enggak? Alhamdulillah, yang mangkoknya, yang piringnya terbang. Kenapa begitu? Baru puas saya. Bukan begitu orang yang beriman itu, enggak. Bahkan dia udah jarang marah. Kisah nyata ini, Ustadz membawa abang angkat berobat di Dalu 10 Tanjung Merawa. Ustadz tidak usah ceritakan, nanti promosi bola Ustadz, iya kan. Dalu 10 udah lama ini, belasan tahun yang lewat, udah meninggal pun abang angkat itu. Abang angkat itu sakitnya kanker tenggorokan karena banyak kali merokok. Jadi gak usah merokok lagi Pak, kalau gitu ya kan, gak usah merokok lagi, udahlah, yang sudah itu sudahlah, gak usah merokok lagi. Tak, kanker tenggorokan, tak bisa bercakap. Ustaz bawa lah ke sana Dalu 10. Situ antrian. Itu kalau kita datang jam 9, jam 10, jam 2, jam 3 nanti baru dipanggil nama kita. Antrian situ orangnya. Udah meninggal bapak itu, pun udah meninggal juga. Sekarang anaknya kabarnya. Jadi ada sebelah Ustadz. Apa sakit bapak? Saya bilang. Langsung anaknya menyambut. Nggak bisa ketawa Ustadz katanya. Nggak bisa ketawa ayah kami ini Ustadz katanya. Udah berapa lama? Saya bilang. Udah ada 6 bulan Ustadz. Kami sewa kaset humor, kaset lucu-lucu, kami ketawa, dia nggak ketawa Ustaz. Ini pengalaman Ustaz. Betulnya Nabi katakan, King of Doctor tadi, kejiwaan, medis, semuanya sama beliau, sama Rasulullah. Kami terakhir Ustaz, kami sewalah kaset Master Bean gitu. Kami kiki, dia tidak, diam aja dia. Dibilangnya, iya Ustadz katanya, yang bisa saya cuman begini aja mulut saya Ustadz. Nggak ada di sini Ustadz, nggak bisa Ustadz ketawa. Kami geliti kata anaknya, kakinya, pinggangnya, kegelian dia, tidak ada kata ketawa Ustadz. Baru saya tanya, faktor pertamanya apa ini? Begini Ustadz, ada adik kami perempuan agak berulah dia Ustadz katanya. Maka ayah ini marahnya lewat batas. Terduduk dia di kursi Ustaz. Itu mulai tidak bisa ketawa lagi. Tengok. Nabi katakan marah itulah taghdab faraddada miraron. Jangan selalu marah kata Nabi. Faraddada miraron. Berulang-ulang kali Nabi katakan. Betul dikatakan oleh Anas bin Malik tadi. Salah satu yang saya kutip kata Anas bin Malik. Beliau tidak pernah marah sekalipun. Hebat Nabi Muhammad itu. Jadi mulai mengaji pagi ini kita jangan lagi marah-marah. Ya kan? Udah jam 6:30 udah. Jam berapa kita? Udah sejam kita mengaji nih. Enggak terasa. Belum sampai sini kita ceritakan. Bayangkan itu. Luasnya tentang diri beliau. 2 aja. Apalagi kata sahabat tadi yang kau tahu. Tidak pernah nampak lutut Nabi sekalipun. Bergaul dengan Nabi Muhammad tidak pernah dia nampak lutut Nabi, tidak pernah buka aurat sedikit pun. Hebat kata Anas bin Malik, tidak pernah saya nampak lutut Rasul itu. Oh, kalau kita pagi nampak lutut, tengah hari nampak lutut, cuci kereta nampak lutut, dia tidak. Pemalu Rasul itu. Itu yang diceritakan oleh Ja'far al-Barzanji.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Nabi itu sangat pemalu dan rendah hati. Wah. Bukankah perlu kita contoh? Oke. Jam berapa kita habis ini? 6:30, tengok itu. Udah 6:30, sekali lagi. Tapi enggak apalah. Masih 10 menit lagi ya. Kita teruskan, masih panjang. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak rahimakumullah. Tadi Ustaz gambarkan tadi, itu contoh karakteristik sifat Rasul itu yang perlu kita contoh. Bahkan kebaikan untuk kita. Salah satu lagi, bagaimana beliau tidur. Ini termasuk selawat operasional. Bagaimana beliau tidur. Nabi tidur itu kepalanya arah utara, kakinya arah selatan, lambung kanannya di sebelah bawah, lambung kirinya di sebelah atas. Dia tekuk sikit lututnya. Seperti orang di kuburan lah, iya nggak? Orang dikuburkan itu kan arah utara kepalanya, kakinya selatan, lambung kiri kanannya sebelah bawah, sebelah atas. Gini dia. Ini kepalanya, ini dadanya, ini kakinya gini. Nabi tekukkan sikit kakinya, agak dibengkokkan. Itu kalau kita coba merenung, kita coba mengamati, itu satu cara tidur yang tidak panjang. Bisa dipahami itu kan? Bisa bapak-bapak mungkin memahami yang sedikit ini. Itu karakteristik tidur yang tidak panjang. Kalau telentang pak, panjang itu. Tengah itu. Tidur yang begitu rupanya tidur yang sementara, yang tidak panjang. Cepat bangkit sholat tahajud malam. Sampai bengkak kakinya tahajud. Subhanallah. Kalau kita apa yang bengkak? Mata yang bengkak. Nabi kakinya bengkak tahajud sampai diraba oleh Aisyah ketika itu. Ya Rasulullah, sampai bengkak kakimu ini. Bukankah kamu dijamin oleh Allah masuk surga? Kok begini lagi dibuat? Jawab Rasul cuma singkat saja. Karena dijamin surga itulah saya bersyukur kepada Allah. Maka saya lakukan sholat tahajud. Tahajud Rasul bukan mencari surga lagi, udah tingkat tinggi dia. Kalau kita mencari surga, itu pun karena jarang-jarang. Kalau Nabi bengkak kakinya, kita cuma bengkak mata. Tapi kalau yang hadir ini, orang-orang baiknya semua ini. Ibu-ibu yang solehah semua ini, amin. Bapak-bapak yang soleh semua ini, kalau yang datang ini. Sampai ibu Nabi Daud, karena kesibukan Daud itu agak dia tinggalkan tahajud malam. Cuma tahajud ini sejak nabi-nabi yang dulu sudah ada tahajud ini. Nanti Daud kata maknya, susah kau di akhirat nak gitu. Tengok itu. Nanti orang miskin kau di akhirat. Kayak begitu pesan maknya. Nabi juga berpesan, Allah juga berpesan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tengok ini. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jumpa lagi rupanya dia. Man iwat tadi. Maqaman mahmuda. Tengok itu. Perintah Allah. Fatahajjad itu perintah, fi'il amar itu. Qumil laila illa qalila. Itu juga. Jadi itu Nabi Muhammad. Karakter tidur yang tidak panjang. Coba Pak bayangkan dalam, lukiskan di pikiran kita, tidur lambung kanan sebelah bawah, lambung kiri sebelah atas, ditekukkan, dan tangan kanan letakkan ke pipi, bukan bantal, tapi itu sebuah karakteristik tidur yang
tidak panjang. Beda dengan tidur terlentang. Itu tidur panjang, Pak, pulas itu. Rupanya para pakar juga medis mengkaji ini, kenapa Rasul tidur seperti itu. Rupanya orang yang tidur seperti Rasul itu, insya Allah tidak akan terserang penyakit jantung. Luar biasa itu Bunda. Tidak akan terserang penyakit jantung. Kenapa? Apakah dia ilmiah? Ilmiah. Jantung kita di sebelah kirinya. Itu makanya orang yang hukum tembak itu dibulati di sebelah kiri ini, dibulati. Ada 12 penembak itu, satu kabarnya yang pakai senjata, yang pakai peluru, yang lain tak tahu itu. Tas ini ditembak, kena jantung agar cepat dia habis. Jantung ini rupanya sebelah kiri. Jadi kalau kita tidur cara Rasul sebelah kanan, berarti jantung belah kiri, jantung belah atas. Dengan jantung belah atas itu tidak ditimpa, tidak diberati oleh apapun, maka jantung leluasa mengeluarkan darah ke seluruh badan. Cis, cis, cis. Tidak ada kata penyumbatan jantung, penyumbatan darah. Subhanallah. Bukankah itu sebuah dokter yang luar biasa? Tuh. Jadi tidur itu usahakan begitu, dia diamalkan. Ustadz, nggak usah tidur saya Ustadz. Saya tidur biasanya mendelentangnya, nggak usah. Tuh Rasulullah, baru kita coba. Masuk ke sikit kemari, sudah tinggal 5 menit lagi. Iya kan? Itu namanya akhlak. Tidur, cara tidur, karakter tidur yang baik, bagaimana makan beliau, bagaimana beliau itu nggak usah kita panjangin lagi. Tapi yang jelas, coba tengok yang bawah itu. Surah Al-Qalam ayat 4 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memang benar-benar punya budi pekerti yang agung. Allah memujinya. Bukankah itu luar biasa? Yang usah kata-kata di Allah Maha. Allah itu menciptakan langit dan bumi semuanya, makhluk ini, mengatur alam ini. Yang luar biasa itu, yang maha itu, sempat-sempat memuji hambanya Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad itu luar biasa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar punya akhlak yang agung. Dia sejajarkan dengan Asmaul Husna Al-Azim. Asmaul Husna, Allah sejajarkan dengan nama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar punya akhlak yang sempurna, yang agung, yang besar, yang hebat. Tuh. Berarti kan tidak semudah itu Allah kalau enggak seleksinya luar biasa. Allah tidak akan mengungkapkan, memfirmankan ini kalau enggak seleksinya luar biasa dengan Nabi Muhammad. Kalau tidak, beliau adalah wah dalam semua aktivitas. Takkan Allah sebutkan dalam surah Al-Qalam. Nanti boleh Bunda, Ibu, Bapak-bapak buka Al-Qalam ayat 4. Wa innaka, sesungguhnya la'ala, adalah huruf qasam, sumpah, demi Allah bersumpah. Memang Nabi Muhammad punya akhlak yang agung. Wa innaka, huruf taukid lagi. Ka itu Muhammad, wa innaka, la, bukan aja ala saja, pakai lam, la'ala khuluqin azim. Huruf sumpah. Itu berartinya Allah bersumpah bahwa Nabi Muhammad
memang punya akhlak yang agung. Itu makanya turun ayat yang berikutnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik untukmu. Jadikan dia qudwah, jadikan dia contoh, jadikan dia uswatun hasanah, contoh yang baik. Subhanallah. Jadi nggak tanggung-tanggung itu, Pak. Allah pun mungkin menyuruh mengeluarkan firman ini. Kalau nggak seleksinya ketat, nggak akan dikatakan Allah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah, demi sesungguhnya telah terdapat pada diri Rasul itu, Muhammad itu, uswatun hasanah. Tidak akan dia katakan itu. Kenapa? Karena bakal dicontoh oleh umat. Maka Allah mengatakan ini. Jelas seleksi yang luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana, itu ujungnya, liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau makna yang terakhir ini kalau kita maknakan, orang yang kepingin nanti pada akhir bahagia, di dunia bahagia, di akhirat bahagia, jadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik bagimu. Bagaimana mencontoh kalau kita tidak punya perbendaharaan? Cari bukunya, oke? Cari bukunya di toko buku, Pak. Ya kan? Di mana buku? Tanya toko buku, di mana buku ini, Pak? Ditanya nanti. Den, ambilkan tolong buku oleh Hausin Haikal. Harganya pun tak banyak, paling 100-an lah. Tebal segini, Pak. Salah yang paling berharga lagi bukan itunya saja. Dengan kita beli buku tentang Nabi Muhammad, berarti kita sudah termasuk cinta dengan beliau. Mudah-mudahan mendapat garansi kita, man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Orang yang cinta kepadaku bersamaku dalam surga. Al mar'u man ahab, seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Masih banyak, Pak, ayat-ayat Al-Quran. Wah, masih banyak ceritanya. Tadi udah saya sampai ke tadi, tulis sampai tadi 15. Yang terakhir ini habis ini selesai kita. Yang terakhir, contoh aja, Pak, kehebatan Nabi Muhammad. Yang pertama, hadis kursi, laulaka ma khalaqtul khalqa. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kata Allah, tak kuciptakan makhluk ini. Bukankah itu hebat, Pak? Itu hadis kudusi. Hadis kudusi itu predikatnya di bawah Al-Quran, yang paling tinggi di bawahnya hadis kudusi, di bawahnya hadis nabawi, dan seterusnya ada athar, ada qaul, ada wajah, itu di bawahnya itu. Tapi yang kita kagetkan, laulaka, 2 kali Allah katakan laulaka ma khalaqtul khalqa. Kalau tidak karena engkau Muhammad, kuciptakan makhluk ini. Manusia tak ada, jin gak ada, malaikat gak ada, surga, neraka, dunia gak ada. Apakah makhluk selain Allah? Tidak ada selain Allah. Tidak ada alam ini kalau tidak karena Muhammad. Itu pernyataan Allah, laulaka ma khalaqtul khalqa. Bukankah sebuah kehebatan? Lebih dalam lagi, bukankah kita berutang budi dengan beliau? Siapapun, apakah muslim, non-muslim, berutang budi dengan Nabi Muhammad. Kalau tidak gara-gara Nabi Muhammad, tidak diciptakan alam makhluk ini. Tidak pantas kita hinakan dia. Berutang budi, Pak. Itu makanya tadi kita kutuk. Bukan hanya dikutuk saja, produknya Perancis pun kita bekot, Pak. Seperti Aqua. Ustaz kemarin dikasih orang Aqua kok ceramah waktu maulid. Ustaz tidak minum itu. Enggak, sebelah enggak. Ini jangan lagi dibeli. Wah, kita bekot kok. Ada lebih kurang 20 produk Perancis itu. Tapi yang paling dekat dengan kita adalah Aqua. Jangan lagi dibeli itu.
banyak mineral yang lain. Sudahlah Pak, udah lewat 5 menit pun. Cocok kan? Demikianlah tausiah kita. Mudah-mudahan ceramah ini mendongkrak cinta kita dengan Rasul, agar kita dapat garansi yang baik. Kepada Allah kita mohon ampun, kepada Bapak dan Ibu saya mohon maaf. Sebelum pulang kita, ini subuh ini ada namanya sholat isyraq. Sholat isyraq itu ini dia jam-jam 6:30 sampai jam 7. Ibu tahu pahala, Bapak tahu pahala sholat isyraq ini? Sama dengan umroh, haji dan umroh pahalanya Pak. Hanya 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Sama dengan pahala haji dan umroh. Sungguh luar biasa. Iya, betul. Bayangkan itu. Kalau tadi di materi kan Pak kata Ustadz ini 23 juta. Kalau haji lebih lagi. Hanya 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Subhanallah. Itu juga luar biasa. Demikian. Wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.